Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sejarah Sunan Giri atau Raden Paku. Tapi sebelum dilanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and share agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sunan Giri, ia memiliki nama kecil Raden Paku alias Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri lahir di Blambangan, kini menjadi Banyuwangi, pada tahun 1442 Masehi. Ada juga yang menyebutnya Joko Samudra, sebuah nama yang dikaitkan dengan masa kecilnya yang pernah dibuang oleh keluarga ibunya, seorang putri raja Blambangan bernama Dewi Sekardadu, ke laut. Raden Paku kemudian dipungut anak oleh Nyai Semboja atau Babat Tanah Jawi versi Mensma. Ayahnya adalah Maulana Ishak, saudara sekandung Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ishak berhasil mengislamkan istrinya, tapi gagal mengislamkan sang mertua. Oleh karena itu, ia meninggalkan keluarga istrinya berkelana hingga ke Samudra Pasai. Sunan Giri kecil menuntut ilmu di pesantren misannya, Sunan Ampel, tempat di mana Raden Patah juga belajar. Ia sempat berkelana ke Malaka dan Pasai. Setelah merasa cukup ilmu, ia membuka pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah giri, maka ia dijuluki Sunan Giri. Pesantrennya tak hanya dipergunakan sebagai tempat pendidikan dalam arti sempit, namun juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Raja Mojopahit konon karena khawatir Sunan Giri mencetuskan pemberontakan, memberi keleluasaan padanya untuk mengatur pemerintahan. Maka pesantren itu pun berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Sebagai pemimpin pemerintahan, Sunan Giri juga disebut sebagai Prabu Satmoto. Giri Kedaton tumbuh menjadi pusat politik yang penting di Jawa. Waktu itu, ketika Raden Patah melepaskan diri dari Majapahit, Sunan Giri malah bertindak sebagai penasehat dan panglima militer Kesultanan Demak. Hal tersebut tercatat dalam Babad Demak. Selanjutnya, Demak tak lepas dari pengaruh Sunan Giri. Ia diakui juga sebagai mufti, pemimpin tertinggi keagamaan setanah Jawa. Giri Kedaton bertahan hingga 200 tahun. Salah seorang penerusnya, Pangeran Singosari, dikenal sebagai tokoh paling gigih menentang kolusi VOC dan Amangkurat II pada abad 18.
Para santri pesantren Giri juga dikenal sebagai penyebar Islam yang gigih ke berbagai pulau seperti Bawean, Kangean, Madura, Haruku, Ternate, hingga Nusa Tenggara. Penyebar Islam ke Sulawesi Selatan, Datuk Ribandang dan dua sahabatnya adalah murid Sunan Giri yang berasal dari Minangkabau. Dalam keagamaan, ia dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Orang-orang pun menyebutnya sebagai Sultan Abdul Fakih. Ia juga pencipta karya seni yang luar biasa. Permainan anak seperti jelungan, jemuran, lir-ilir, dan cuplak sueng disebut sebagai kreasi Sunan Giri. Demikian pula gending Asmara Dana dan pucung lagi bernuansa Jawa, namun syarat dengan ajaran Islam. Itulah cerita singkat sejarah tentang Sunan Giri. Terima kasih. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.